Bushari tentang 10 karakter yang ada di dalam sholat kita. Jadi bagi orang yang melaksanakan, mendirikan ibadah sholat, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 hal atau 10 karakter. Kita masuk pada yang ketujuh, yaitu wasaqlul mizani pada halaman 242. Wasaqlul mizani, dan memberatkan timbangan. Jadi sholat yang kita dirikan, ya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, ini akan membuat timbangan kebaikan kita nanti lebih berat. Karena memang sholat itu punya nilai pahala yang besar, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah dalam 2 hadis yang berbeda, tapi semangatnya sama. Saya pikir satu hadis menyatakan sholat berjamaah itu nilainya 27 kali lipat. Di hadis yang lain 25 kali lipat. Ini derajat ya, jadi 27 derajat, 25 derajat. Itu ada 2 hadis memang yang menyatakan seperti itu. Kata Abdullah bin Abbas, itu nilai derajat 1 ke derajat berikutnya, ya. Jadi kita jangan beranggapan bahwa 27 derajat kita bayangkan seperti anak tangga gitu ya. Tapi dia ini sesuatu yang luar biasa. Kata Abdullah bin Abbas, itu antar 1 derajat ke derajat yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Ya, itu kan jauh sekali tuh. Jadi kalau sampai 27 gitu ya, dibanding dengan sholat sendiri gitu ya, maka ya jauh lebih utama kita berjamaah. Makanya ada dalam satu riwayat dulu pernah kan gitu, Sayyidina Umar itu pernah beliau tertinggal sholat jamaah asar, gitu ya. Kemudian ketika beliau buru-buru datang ke masjid sudah selesai, ya sudah selesai jamaahnya, sehingga beliau tertinggal, tidak dapat jamaah. Kenapa beliau tertinggal? Karena ngurusin kutub kormanya. Ya. Maka pada saat itu ketika dia tidak dapat sholat asar berjamaah, dia mengatakan bahwa kebun korma itu saya wakafkan. Kenapa? Karena gara-gara itu saya ketinggalan sholat jamaah. Itu apa? Menandakan begitu luar biasanya nilai sholat berjamaah. Sampai kebun kormanya apa? Kebun korma itu gara-gara ini nih urusan dunia, gitu ya. Urusan dunia ini akibatnya saya tertinggal sholat asar berjamaah. Itu bukan tertinggal sholat, artinya dia masih bisa sholat. Ya kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, dia jauh kemana-mana. Ya. Kadang kita ya azan, nonton TV jauh terus. Jadi mereka aja gitu ya. Karena ya, tidak memahami makna sholat berjamaah. Nah ini karena begitu tinggi nilainya, maka ya dia akan memberatkan timbangan kita. Makanya jangan malas sholat sunnah, ya. Kalau ya malas, apalagi yang sholat rawatib itu, yang memang muakkadah, yang Rasul pernah tinggal, jadi kelihatan. Ya, goyal muakkadah itu seperti qobliyah maghrib, kan goyal muakkadah. Ya, qobliyah zuhur itu kan juga goyal muakkadah, kan ya. Itu tapi kerjakan. Witir ya lu witir, jangan witir di Ramadan doang. Dan kadang-kadang gitu, witir Ramadan doang gitu ya. Ramadannya selesai, witir selesai. Ini nggak boleh atlet pengen bagus gitu ya. Karena witir itu sangat penting.
maka Nabi wajib. Kalau Nabi wajib, Nabi itu witirnya wajib. Ya, jadi beliau itu setiap malam witir karena bagi Rasul itu wajib. Bahkan dilihat dari hadis tentang witir itu sebagian ulama mengatakan witir itu wajib. Ada itu ulama yang mengatakan witir adalah wajib. Ini namanya jangan tinggal di kami. Kan kata Nabi apa? Sebelum tidur witir dulu. Gitu ya. Dan nanti kalau bangun tengah malam, ya tetap tahajud, tapi jangan witir lagi. Ya, sebab tidak boleh dua witir dalam satu malam. Tidak boleh. Hanya satu kali witir saja. Jadi kalau kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau datang ke rumahnya malam hari itu beliau tidak pernah tidak sholat 4 rakaat sunnah. Kalau malam tuh ya beliau datang giliran ke rumah Siti Aisyah, Nabi selalu sholat 4 rakaat. Nah, jadi kalau Rasul saja sholatnya begitu getol gitu ya, nah kita yang nggak ada jaminan masuk surga, jaminan kan? Siapa yang bisa jamin masuk surga? Ini masih males-malesan. Wa mardatul rabbi, yang ke-8 sholat itu ya mardatul rabb ya, mardat itu apa namanya isi makan, itu tempat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sholat kita minta ridhonya, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena memang kita banyak dosanya. Makanya ada di sana ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan kesabaran, was-shalah, salat. Jadi ngapain kita sholat itu untuk mardatillah, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita kalau bingung gitu ya, kalau bingung dalam suasana gelisah, sebetulnya gampang benar ya, ambil wudhu, sholat sunnah. Gitu. Insya Allah akan terselesaikan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'afiru wajhahu fit turab. Rawahu Tabarani. Ma min halatin, tidak ada satu keadaan yakunu 'alaiha al-'abdu, di mana seorang hamba dalam keadaan tersebut ahabba ila Allah ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min an yarahu sajidan, daripada ya Allah melihatnya itu sedang bersujud. Jadi sederhana begini ya, kondisi yang Allah paling sukai dari seorang hambanya adalah ketika dia melihat hambanya itu bersujud kepadanya. Jadi ini kan kita hidup berbagai kondisi kan, macam-macam kondisi kita itu. Nah, mungkin kita wudhu, kita zikir, gitu ya, kita sedekah dan segala macam. Tapi yang paling Allah senangi, gitu, yang Allah paling senangi adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud, itulah saat-saat di mana Allah sangat suka kepada kita. Yu'afiru wajhahu, sang hamba menyumpulkan wajahnya biturabi, di tanah. Ini kan ketika posisi sujud gitu ya, itu kepala kita yang ada di atas kita letakkan di tempat yang paling bawah. Artinya tempat pijakan kita. Nanti dia bilang kalau saya sholat di lantai 15 gitu kan, itu kan bukan yang terbawah. Maksudnya apa? Ini tempat pijakan kita, kaki kita ada di situ, gitu ya.
Walaupun ada di lantai 15, tetap kaki kita ada di bawah. Ketika kita sujud, maka ya wajah kita itu ada di tempat kaki kita. Itu rendah sekali. Ini saat seperti itulah Allah senang kepada seorang hamba. Makanya dalam sholat, ya, dalam sholat di antara tempat yang boleh kita berlama-lama sujud. Itu termasuk namanya ruknun tawilun, rukun yang panjang. Ya, terus apa lagi? Berdiri, silakan berlama berdiri. Itu namanya ruknun tawilun. Tapi kalau i'tidal itu nggak boleh lama-lama. Sami Allah liman hamidah, ya itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama itu bisa batal, rusak kita. Kemudian dalam duduk antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama. Duduk di alhamdulillah itu cepat itu nggak boleh lama-lama di situ. Kenapa? Itu adalah rukun qasir, ya, rukun yang pendek. Nah kalau sujud, karena dia memang apa kata Nabi, dikatakan bahwa dalam sujud itu, gitu ya, dalam sujud itu maka seorang hamba sangat dekat pada Allah. Jadi tidak ada posisi yang lebih dekat seorang hamba kepada Allah daripada posisi sujud. Sujudlah yang paling menandakan bahwa si hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin sujud, banyakin sujud. Dan lamakan sujud. Kalau sendirian sholatnya ya, kalau jamaah ya itu yang belakang juga. Dalam secara hukum, itu memang boleh. Ya, bahkan mau sujud berapa jam silakan aja, asal kuat, ya. Dan di tempat sujud itulah kita diperkenankan untuk meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukuk nggak boleh minta, ya. Jadi di sujud itulah kita minta. Kenapa? Kata Nabi, di saat sujud itu, ya, disitulah kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka kita bermunajat, ya, bermunajat. Kan bermunajat itu beda dengan berdoa. Ya. Kalau berdoa itu kita berdoa minta pada Allah. Tapi kalau munajat itu ibaratnya kita apa? Membisikkan. Jadi kalau kita sama teman gitu ya, sama teman, kita perlu sesuatu, kita deketin di telinganya, ya, sambil berbisik terhadap apa yang kita minta. Itu namanya munajat. Ya, tapi kalau kita minta itu doa, kita minta sesuatu gitu. Tapi udah munajat dekat banget gitu ya. Kayak nggak ada jalan. Ya, seperti nggak ada jalan antara kita dengan yang kalau kita dalam hubungan sesama kita, ya seperti kita berbisik lah, kita minta sesuatu sambil ya menepuk bahunya. Itu munajat. Nah, ketika kita sholat di situ kita bermunajat. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin apa? Kita udah hafal dulu tuh hadis as-sholatu min a'malil mu'minin, gitu kan ya. Sholat itu merupakan mi'rajnya kaum beriman. Ya kalau mi'raj berarti kita itu dekat dengan Allah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu ketika Nabi Muhammad mi'raj, ya, Sidratul Muntaha. Makanya tak ada orang yang sholatnya itu bukan dongeng ya. Ada yang sholatnya sunnahnya 500 rakaat dalam sehari, ada yang 1000 rakaat, gitu kan? Seperti itu. Maka saya sampaikan mungkin di sini, Sayyidina Utsman pernah lupa kan sholat isya itu. Di asibat di Quran itu, ya, terus sampai mau subuh, gitu kan? Sampai mau subuh baru selesai isyanya. Kenapa? Beliau menikmati, ya, bacaan Quran dalam sholat. Wasamanul jannati, yang berikutnya, ya, sholat itu mempunyai nilai surgawi. Ya, punya
nilai surgawi. Jadi orang itu apa? Tadi yang sekali wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu diantaranya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa? Sebab di saat kita sholat itu ada samanul jannah, ada nilai surga di situ. Nyaman, tenang, aman, itu di sholat. Ya. Jadi orang-orang yang memang ahlul ibadah ketika dia sudah ada di sholat, dunia hilang, kan begitu. Dunia itu hilang. Jadi kita udah Allahu Akbar, takbir ihram, dunia udah hilang, udah nggak ada dunia lagi. Nikmatnya, gitu ya, nikmatnya sholat. Mungkin kita belum bisa nikmati sholat. Ya, artinya ya, sholat kita itu boleh dikatakan mungkin ya secara kualitas kan beda-beda. Tapi bisa jadi memang ya menggugurkan kewajiban. Udah sholat, gitu kan? Udah selesai. Maka kemarin saya katakan bedanya sholat kita dengan para nabi dan orang-orang soleh adalah apa? Ketika kita ini sholat, kita merasa nyaman dan tenang setelah sholat. Udah enak, gitu kan ya? Seperti yang saya katakan juga lalu. Tapi orang-orang yang soleh dan kalangan dia itu merasa tenang, nyaman ketika sholat. Ketika sholat itu nyaman benar, enak gitu, betah berlama-lama. Kalau ya maaf, kalau model kita mungkin merasa nyaman, enak, tenang kalau udah sholat. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah enak gitu, nyaman. Kalau ibaratnya kalau itu gitu ya, udah sholat tuh enak, udah bisa kemana-mana, gitu kan. Ya, padahal sebetulnya tidak begitu. Ya. Jadi ada nilai surgawi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innal musalliya la yaqra'u babal maliki. Sungguh orang yang sedang sholat itu benar-benar mengetuk, ya, la yaqra'u, benar-benar mengetuk babal maliki, pintu raja. Wa innahu mayyudin qara'al babi yushiku ayyutahalahu. Dan sungguh orang yang terus-menerus mengetuk ya pintu yushiku ayyutahalahu, ya, maka sebentar lagi ya dia akan dibukakan pintu tersebut untuknya. Artinya apa? Ya itu tadi, kembali kepada wasta'in tadi ya. Jadi kalau kita itu memang sedang dalam kondisi butuh, dalam kondisi menginginkan sesuatu, ya sholatlah, ya ketuk pintu-pintu Allah, getarkan arsy Allah sehingga kita dibukakan jalan-jalan kehidupan. Maka di sana kalau wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu kan begitu. Jadi kenapa sholat termasuk bagian dari ketakwaan? Ya, jadi ketika kita sholat itu ada cerminan ketakwaan kita kepada Allah. Nggak mungkin orang yang sholat nggak bertakwa. Dia orang bertakwa. Artinya orang yang punya rasa takut kepada Allah, dalam artian takut mendekat, bukan takut menjauh. Karena takut maka dia makin mendekat. Gitu. Maka Allah janjikan ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Jadi persoalan hidup itu terselesaikan kalau kita sholatnya benar. Makanya kenapa di era Rasul, era sahabat, tabi'in, tabi'in itu era-era terbaik karena memang sholatnya benar, gitu ya. Jamaah, semua jamaah, subuh yang penuh, gitu. Sehingga ya, kehidupan itu begitu mudah.
Ya kalau kita kan di sini ya subuhnya kan menyedihkan ya. Subuhnya menyedihkan hanya berapa hari gitu kan ya. Lebih banyak yang nggak berangkat ke masjid musola subuh ya, padahal alasan subuh apa? Kalau nggak berangkat susah. Kalau zuhur ya sibuk lah mungkin banyak kerjaan. Asar mungkin juga masih lelah gitu. Maghrib juga sama, isya juga sama. Tapi kalau subuh mau alasan apa? Alasan sibuk apa? Subuh, gitu kan ya. Maka kita masih banyak kurang. Oke dulu saya tahu berapa pernah baca gitu ya. Ya kan kalau kita lagi Pak, usasi untuk tidak sholat itu nggak ada selama kita sadar, gitu kan ya. Selama dalam kesadaran tidak ada yang namanya dispensasi untuk tidak sholat, itu nggak ada. Nah, di sini juga kuncinya di sini. Jadi wa yang takillah yaj'al lahu makhraja. Ini bukan ayat yang salah, ayatnya udah benar. Tinggal kita yang mengamalkan yang salah. Ya. Lagi apa? Wa yang tawakkal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, tawakal pasti orang yang bertakwa. Orang yang tawakal pasti sholat, gitu kan ya. Jadi wa yang tawakal pada Allah, bahwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, bahwa hasbuh, maka dia Allah itu akan mencukupi semua kebutuhan. Ya. Atau kalau bahasanya apa namanya MHM Najib, bahwa hasbuh maka Allah akan menjadi apa itu namanya satu profesi itu. Jadi memang kita di situ kurangnya. Kenapa kita ketinggalan? Ya karena tingkat ketawakalan itu rendah. Nah ini sama nol jannah ya, sama nol jannah. Jadi kita ketuk terus ya pintu-pintu Allah itu ya melalui sholat, qiyamul lail, gitu kan ya, qiyamul lail. Ini ya qiyamul lail kan janji besar itu ya. Apa asa ayat ba'atsaka rabbuka maqamah mahmuda, kan gitu kan ya, maqamah mahmuda. Bahwa nanti kalau kita rajin qiyamul lail itu Allah akan memberikan, pasti itu akan memberikan tempat yang terpuji gitu. Ya. Nah kita sampai sekarang umat Islam untuk menjadi mahmuda masih belum, artinya belum kita rasakan sebagai umat yang terpuji. Walaupun memang dalam penafsiran ayat tersebut banyak mufassir mengatakan yang maqamah mahmuda itu adalah syafaat Nabi. Tafsiran begitu, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu kan nanti di saat hari kiamat itu yang lebih besar. Tapi dalam hidup di dunia ya maqamah mahmuda bisa seperti itu. Ya. Makanya kata Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahu, tsummal ladina yalunahu. Jadi kata Nabi, era yang terbaik adalah era aku. Zamanku zaman yang terbaik itu. Tingkat ketaatan tinggi, segala macam terbaik. Tsummal ladina yalunahu. Kemudian era setelah itu zaman sahabat. Ya zaman sahabat. Kemudian tsummal ladina yalunahu, zamannya tabi'in. Di situ kan lahir Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, itu era-era tabi'in itu kan, itu kan era luar biasa. Ya. Setelah itu, ya makin merosot. Itu daerah berapa ini? Ya kalau itu udah daerah berapa? Ya. Wa hijabun minan nar. Salat itu menjadi benteng dari neraka. Kenapa? Karena begini kan, sabda Nabi apa? Awwalu ma yuhasabu ya yaumul qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu nanti dari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, dianggap semuanya beres. Ya. Kalau sholatnya berantakan, ya udah dihitung satu-satu. Artinya apa?
dirinci banget itu. Jadi yang pertama kali nanti ketika dihisab sholat kita, ya sholat kita itu ditinggal nggak, untuk berapa sah sholatnya, kan begitu. Ya. Makanya orang-orang yang aktif itu tempat karena menyadari mungkin masalah wajib itu pernah ninggalin sholat, maka setiap kali habis sholat dia bodoh. Ya, kenapa? Dia khawatir dulu pernah meninggalin sholat. Maka dia bodoh. Habis sholat umpamanya maghrib dia bodoh maghrib. Habis sholat isya dia bodoh isya. Gitu ya. Kenapa? Dia ingat dulu masa-masa remaja itu kan rada-rada gitu ya. Jadi kan begitu loh, remaja itu masa-masa rada-rada lah. Kadang-kadang sembarangan aja gitu ya. Sholat tinggal 5 aja udah gitu. Nah ini ditambah dengan bodoh-bodohnya. Ya kan ini usaha. Ya. Dengan harapan Allah menerima bodohnya kita itu. Coba dah siapa yang pernah diri sholat? Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu mizanun. Sholat itu merupakan timbangan. Paman tauba istauba. Barang siapa yang mencukupi, ya, memenuhi timbangan tersebut, maka istauba, dia akan sempurna. Artinya apa? Ibarat timbangan, ya. Ibarat timbangan, ya. Kalau diletakkan, ya, dicukupi itu, maka ya sempurna sudah. Ya, jadi dia seperti mizan. Kan kalau mizan kan kalau nggak ditaruhin di piringnya kan jomplang ya, jomplang. Maka kalau umpama itu sholat adalah benda yang ditimbang, dimasukkan di piringan tersebut, maka akan seimbang, ya, itulah sholat. Jadi kalau dia enggak piring timbangan ini sholat yang umpamanya enggak full, gitu ya, apalagi nggak sholat sama sekali, pasti jomplang, ya, jomplang. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Wal makna, dan maknanya adalah as-salatu mizanul imani. Nah ini Syekh Nawawi Al-Albani, ya, beliau memaknai hadis tersebut, salat merupakan timbangan keimanan. Ya, jadi parameter keimanan ada di salat. Ukuran keimanan seseorang adanya di salat. Jadi kalau orang nggak sholat, ya imannya nggak beres. Ya, orang dia nggak sholat, tapi imannya nggak beres. Paman biha, maka barang siapa, ya, yang melengkapi biha dengan sholat, bihifdzi wajibatiha, dengan menjaga kewajiban sholat, wa mandubatiha, dan sunnah-sunnah sholat. Jadi kan di sholat itu ada rukun, ya, ada rukun, ada sunnah, gitu. Nah orang yang sholatnya benar, berarti dia itu imannya benar. Kalau sholatnya sembarangan, berarti juga itu imannya yang nggak begitu bagus. Nah di mana letaknya, kata Syekh Nawawi, ada pada lihat, ya, bagaimana dia sholat, kewajibannya terpenuhi nggak? Kesunahan terpenuhi nggak? Yang gitu kan ya? Nah, itu kan kembali ke fikih, dalam rukun sholat ada berapa? 17. Ini 17 itu terpenuhi kan? Itu rukun. Kalau satu tidak, sholatnya batal. Satu aja kita nggak penuhi, batal sholatnya. Nah sunnah-sunnahnya banyak benar. Ada sunnah apaan, ada sunnah hayat. Kan ada begitu, ya. Ada apa, ada hayat. Nah itu terpenuhi kan? Ya. Jadi kalau dia penuhi itu dengan menjaga kewajiban sholat, ya, rukun sholat, wa mandubatiha, dan sunnah sholat, istauba, ya, ma wa'ada Rabbi minal fauzi bidari tawabi.
ya, maka dia itu telah melengkapi, ya, istaubah, dia telah melengkapi ma wa'adallahu bihi, gitu ya. Apa yang telah dijadikan Allah dengan hal tersebut, apa bayarnya? Minal fauzi, yaitu berbagai kebahagiaan atau berupa kebahagiaan bidari tawabi, di hari kiamat nanti. Nanti ketika apa? Dari tawab, hari ketika pahala-pahala kita akan diberikan, ditunjukin itu. Ya, wan najati min alimil iqabi, dan akan selamat dari siksaan yang pedih. Ya, ini makanya soal ilmu bisa jadi ya percuma aja kita sholat. Kan kita masih ada buat uluman di ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu Ibnu Rislan dalam kitab Zubadnya tentang itu. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, ya, setiap orang yang beramal tanpa ilmu itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, semua amalnya akan tertolak, tidak akan diterima. Makanya pakai ilmu, ya. Gimana pakai ilmu? Ya berguru. Ya, nggak mungkin hanya dengan baca, nggak bisa. Ya, belajar sholat hanya baca buku instruktur, ya, atau instruksi bagaimana sholat, gitu ya, buku pedoman sholat, ya nggak bisa, ya. Tetap nggak bisa. Harus ada gurunya. Paman aqamaha, barang siapa yang menegakkan sholatnya itu sholat, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Ini makanya sholat itu inti benar, ya. Jangan sampai kita tinggal. Sebab kalau tinggal berarti kita meruntuhkan tiang-tiang agama kita. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hanbal agak keras beliau dalam masalah sholat, ya. Ketika ada sabda Rasul, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu secara sengaja tanpa ada uzur, faqad kafara jiharan, maka dia itu sudah menjadi kafir jiharon, tegas-tegas, jelas-jelas. Enggak ada yang namanya takwil di sini. Ya, pokoknya ninggalin sholat sengaja kafir. Itu Hambali. Tapi Imam Syafi'i mentakwil hadis ini. Rada apa? Bukannya longgar sih, ya. Enggak, tetap tidak longgar. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau dia meninggalkan sholat dan hatinya mengingkari kewajiban sholat, kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja begitu, tapi dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu kata Imam Syafi'i, dia tidak kafir, tapi dia menjadi muslimun asir, orang muslim yang maksiat, dengan dosanya adalah dosa besar. Dosa besar. Satu aja tinggalin satu saja, itu dosa besar. Imam Ahmad begitu, enggak apa yang itu. Ya. Beliau enggak takwil, enggak mau mentakwil hal tersebut. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin man hafazu alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Salat yang 5 waktu, ya. Man hafazu alaihinna, barang siapa yang menjaga salat tersebut, kanat lahu nuran, maka dia akan memiliki cahaya, wa burhanan, dan akan mempunyai petunjuk, mendapatkan petunjuk, wa najatan yaumil qiyamah, dan akan selamat di hari kiamat. Ya, jadi cahaya itu nggak hilang, artinya ada cahaya yang terlihat. Orang-orang yang sholat itu kelihatannya, ya, kelihatan tuh
betul, itu kan akan terlihat. Dan berbeda dengan wajah orang yang sholat dan wajah orang yang tidak sholat. Itu beda. Cahayanya beda. Wa malam yaqam alaihina, dan barang siapa yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu, lam takun lahu nuran, dia tidak akan mempunyai cahaya, wala burhanan, dan tidak akan mendapatkan petunjuk, wala najatan, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumul qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Ya, ubay itu kata ubay. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, ya nanti dia bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini tokoh munafik. Ubay bin Khalaf tokoh munafik di zaman Rasul. Ya, bersama mereka. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang tidak mau mendirikan sholat, ya nanti bersama orang-orang yang Allah laknat ini. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Nasr, hadis ini diriwayatkan oleh Nasr. Nah, para bapak yang melakukan debat pada malam hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi yang masih penuh kekurangan, ya terutama dengan sholat, ya, dan juga para bapak semua. Mudah-mudahan kita dapat menjaga sholat kita 5 waktu dan juga sholat sunnah yang memang Nabi anjurkan ya kepada kita untuk dilaksanakan. Mohon maaf kalau ada yang tidak sempurna apa yang dari apa yang saya sampaikan, karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru yang salah mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.